Pertanyaan, pernah saya Islamkan ayah kandung saya, bapak saya. Ente percaya Tuhan pernah mati? Gila kamu. Makanya kamu masuk Islam karena sudah gigi, sudah sinting, banyak belajar filsafat, sudah miring kamu ya. Saya biar kalau orang miring yang bilang kita miring, jangan marah, nanti jadi miring. Kalau kafir yang bilang kita orang Islam gila, gak usah marah, karena yang mengatakan kita gila adalah orang-orang gila, nanti jadi gila. Jadi saya tanya sama ayah saya, kamu percaya bahwa Tuhan tidak mati? Oh, saya percaya Tuhan tidak pernah mati. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak, apakah Bapak percaya tuh Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Ini ayah kandung saya, pensiunan Angkatan Darat, Reinhard Waloni. Ini waktu saya baru pertama dilantik jadi pendeta, fotonya sudah saya usang, tapi tanda salib itu sorot baik-baik, masih ada. Lalu saya katakan sama ayah saya, Bapak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini tuh, biar Profesor Kaliber dari dunia mana, suruh menghadap sini. Apakah Yesus pernah mati? Oh, dia kan mati karena menebus dosa manusia. Saya tidak tanya sebab dia mati. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Malu-malu bapak saya ngangguk kepala. Saya bingung pertanyaan kamu. Saya tidak bikin bingung, bapak yang bingung sendiri. Ngapain mau debat-debat? Debat katanya, saya mau lihat pendeta pun najis rasanya. Lalu saya tanya kepada ayah saya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Saya percaya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus pernah mati enggak? Dia pernah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Buset. Ente percaya itu? Percaya. Kamu kan pensiunan tentara, kumpul gajimu, pergi ke kemuncak Golgota. Golgota itu dalam bahasa Ibrani artinya bukit tengkorak. Cari tahu di mana Al-Masih disalib. Tapi kalau mengatakan Al-Masih di sana, orang Yahudi tidak kenal. Namanya di sana adalah Yeshua HaMashiach. Apakah betul Yeshua HaMashiach tersalib di kayu salib? Pergi ke Golgota sana, cari. Bahkan katanya waktu Yesus tersalib, tanah terbelah dua, orang mati bangkit. Nah, saya waktu kuliah di sana, saya tanya sama Profesor Willy Loloang, Prof, orang-orang mati yang bangkit dari kubur pada waktu Yesus disalib, itu kemana? Mudik pulang kampung atau bobok lagi di kubur? Nih omong kosong Kristen ini memang betul-betul. Kok masih ada juga yang percaya? Tuhan Yesus datang ke dunia ini menggantikan kematian yang seharusnya kita terima, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami kematian itu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menggantikan apa yang seharusnya kita terima, yaitu kematian kekal. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menggantikan kita, tetapi Dia mengalahkan kuasa kematian itu melalui kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada Dia akan turut dibangkitkan sama seperti Dia yang telah bangkit dan menang melawan kuasa kematian itu. Jadi kenapa sih Yesus harus mati? Ya, mungkin teman-teman muslim atau orang di luar Kristen akan bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan itu harus mati, kok repot banget gitu ya? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Dia tidak mati, bagaimana mungkin Dia membuktikan ucapannya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Ya, jadi karena Tuhan Yesus di dalam sejarah itu bangkit dan hidup kembali, maka kami tidak punya alasan untuk ragu kepada Dia, bahwa Dia akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, jadi kami itu memandang orang yang di luar Kristus itu adalah orang-orang yang terhilang. Ini adalah peringatan yang terbesar dalam iman Kristen. Kematian Kristus di kayu salib adalah alasan mengapa ada Natal.
Kematian dia di kayu salib adalah alasan mengapa ia datang ke dunia ini. Kita akan belajar firman Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Perikop dari pasal ini adalah tentang hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 53 adalah nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Kristus datang ke dunia. Yesaya di dalam hikmat Roh Kudus, ia diberitahukan nubuatan yang luar biasa yang datang daripada Roh Allah, bahwa 750 tahun ke depan akan datang seseorang yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret yang akan memenuhi seluruh nubuatan ini. Dan mengapa ia harus memenuhi seluruh nubuatan ini? Itu disebutkan oleh Yesaya di dalam ayat 5. Dikatakan, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sekali lagi, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita sedang berdiri di hadapan tahtanya Kristus sendiri. Kalau Kristus sendiri mengakui bahwa ia adalah Raja penguasa alam semesta, sebagaimana ia yang memaksudkan kepada rasul-rasulnya, maka ia bukanlah Raja yang ketika datang ke dunia ini bertahta di atas tahta, sebagaimana para kaisar Romawi dan raja-raja Yunani telah berdiri. Tetapi ia sendiri telah duduk di suatu tempat yang dianggap sebagai kutukan, yaitu salib. Dalam Galatia 3:13, Rasul Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kematian Kristus yang kita peringati pada hari ini adalah tanda bahwa ia setia kepada janjinya yang semula. Kedatangannya ke dunia ini bukan tanpa maksud, tapi kedatangannya ke dunia ini adalah dengan maksud membebaskan kita dari apa yang kita sendiri tidak dapat membebaskan diri kita. Hari ini, kita sedang memperingati bahwa Yesus Kristus itu sedang diarak-arak menuju Golgota. Dia sedang diiring-iring oleh seruan-seruan yang berbunyi, salibkan dia, salibkan dia. Minggu lalu kita telah berbicara tentang Minggu Palma. Orang-orang yang sama juga berseru, Hosana bagi anak Daud. Tapi sekarang mereka mengganti seruan mereka dengan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Sebelum ia disalibkan, malamnya di Bukit Getsemani, Yesus Kristus mengatakan apa? Ia berdoa kepada Bapanya, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini artinya bahwa Kristus menyerahkan dirinya secara penuh di dalam ketaatannya kepada Bapanya untuk melakukan apa yang Bapanya kehendaki agar ia lakukan sebagai firman yang hidup itu. Kristus datang ke dunia ini bukan tanpa maksud. Ia tergantung di kayu salib. Ia merasakan kematian di kayu salib. Di mana dari kayu salib itu kita beroleh hidup. Itu untuk mengalahkan kayu yang menghasilkan buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu. Ia harus naik ke atas salib secara telanjang untuk menggantikan ketelanjangan Adam dan Hawa ketika ia menjadi berdosa. Ia terpaku di atas kayu salib sebagai orang yang satu-satunya yang tiada duanya. Di antara dua orang penjahat sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itu untuk menutupi pelanggaran Adam yang semula. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab Roma bahwa oleh karena satu orang kita menjadi berdosa, tapi oleh karena Kristus kita dibenarkan dan memperoleh hidup. Selama 30 tahun Kristus telah hidup. 33 tahun setengah ia mengakhiri pertandingannya. Selama 3 tahun setengah ia melayani. Dan hari ini ketika ia terpaku di kayu salib adalah puncak dari pelayanannya. Ia datang memang untuk mati, tapi ia mati agar kematian yang seharusnya kamu terima tidak membelenggu kamu di dalam Dia selama-lamanya, tetapi kamu diperkenankan menjadi miliknya kembali. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih menambah dan mencerdaskan, menguatkan iman saudara-saudara Kristen khususnya dan tidak tertutup kemungkinan untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang pengorbanan Yesus kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Nah teman-teman, seperti apa yang disampaikan dari awal video oleh Ustadz Yahya Waloni yang dimana dia ini seorang mualaf dulu teman-temannya,
mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta, sebagai direktur STT, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu sebenarnya sudah dibongkar oleh pendeta Ezra Soru, bahwa semua ocehannya selama ini yang dimana dia mengaku sebagai mantan pendeta dan lain sebagainya, ternyata itu omong kosong, dan itu sudah dibuktikan oleh pendeta Ezra Soru sampai ke Papua, teman-teman ya. Sampai ke Papua datang Ezra Soru untuk mempertanyakan tentang Ustadz Yahya Waloni ini. Nah, teman-teman, apa yang dituduhkan oleh Ustadz Yahya Waloni bahwa tidak mungkin Tuhan mati. Nah, teman-teman, inilah yang sering menjadi polemik. Kenapa, teman-teman? Karena memang mereka mencoba membatasi Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, teman-teman, kita melihat ya bagaimana cerita atau kronologis Alkitab mencatat penciptaan manusia dan juga kemudian jatuh ke dalam dosa, dan kemudian Allah melakukan pengorbanan di sana, yaitu korban binatang, di mana digantikan pakaian Adam dari kulit binatang. Artinya ada penyembelihan korban, dan itu salah satu tipologi pengorbanan Kristus, yang dimana Adam dan Hawa dan keturunannya punya utang kematian, sehingga dengan adanya korban-korban yang bernyawa itulah yang menggantikan nyawa manusia dari hukuman dosa, sampai tergenapi semua tipologi tentang Kristus dari perjanjian lama, hingga datangnya dia sebagai anak domba Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, teman-teman, yang artinya Yesus inilah yang menggenapi seluruh apa yang tercatat dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Dan Yesus mengatakan demikian, bahwa Mesias harus menderita. Itulah sebabnya dalam tulisan Paulus dia mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, teman-teman, yang seharusnya kita yang dimurkai ini, kita yang dikutuk ini, namun Yesus sudah menggantikan posisi kita. Itulah sebabnya dia berkata sudah selesai. Artinya sudah selesai segala sesuatu, dipenuhi tuntutan hukum-hukum Allah itu. Nah, tidak mungkin lagi manusia dihukum, karena sudah digantikan oleh Kristus, teman-teman ya. Jadi tidak mungkin manusia mengalami hukuman dosa itu, kebinasaan yang kekal. Namun hanya satu tawaran Allah kepada kita. Apakah kita mau percaya kepada anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.